Shalom, Jemaat HKBP Pejuang yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah panduan penggunaan kode QRIS untuk memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran WIB. Langkah pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Link Aja, Zenius, Dana, Sakuku, ShopeePay, ataupun mobile banking yang kita miliki. Misalnya, pada aplikasi Gojek menggunakan fitur GoPay. Setelah aplikasi pembayaran tersebut dibuka, cari dan tekan tombol bayar pada aplikasi. Kemudian, arahkan kamera handphone kita ke kode QRIS yang disediakan. Atau bisa juga loh dengan memasukkan gambar kode QRIS yang kita miliki di galeri handphone kita. Setelah itu, masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan. Lalu, tekan tombol konfirmasi. Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan ataupun pembayaran telah berhasil diberikan. Silakan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi ke Sintuawi kita masing-masing sebagai konfirmasi ke gereja kita. Wah, mudah ya? Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode QRIS. Selamat memberi dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua? Tentulah kabar baik bagi kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati hidup kita. Saudaraku yang terkasih, kita sudah menikmati anugerah Allah di pagi hari ini dengan menikmati kasih-Nya, dengan menikmati nafas kehidupan, dengan menikmati kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita di pagi hari yang indah ini, baiklah kita menyapa Tuhan Yesus melalui firman-Nya bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau ya Allah, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu ya Allah, yang sudah melingkupi hidup kami, sehingga kami boleh ada di pagi hari ini dengan nafas kehidupan yang baru, dengan kesehatan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini, dari mulai pagi ini Bapa, kami mau menyapa Engkau melalui firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami Tuhan. Berilah kami hikmat marifat ya Bapa, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kehidupan kami melalui firman-Mu pada hari ini.
Terima kasih Bapa, perlengkapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu di dalam renungan pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang tidak apa-apanya Tuhan Yesus. Engkau yang memperlengkapi hamba. Urapi mulut bibir hamba di dalam memberitakan firman-Mu. Biarlah hanya nama Tuhan yang Yesus yang dimuliakan, yang ditinggikan dan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari yang indah ini kita ambil dari Mazmur 149 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa nats renungan kita pada pagi hari ini adalah ajaran pemazmur kepada umatnya, yaitu bangsa Israel, untuk menyanyikan nyanyian baru sebagai wujud atau ekspresi sukacita yang mereka katakan kepada Tuhan atas kemenangan dan penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel pada saat melawan musuh-musuhnya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama nafas masih dapat kita hirup, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Karena Tuhan bertahta di atas pujian. Memuji Tuhan, hal ini berarti kita mengakui dan menyatakan penghargaan atau kekaguman kita yang tulus terhadap kebaikan dan pengasihan Tuhan serta penyertaan Tuhan terhadap hidup kita. Saudaraku yang terkasih, perlu kita ketahui, walaupun Tuhan bertahta di atas pujian, tetapi saudaraku, tidak semua pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan berkenan ataupun Tuhan senang. Dan tidak semua pemuji menyenangkan hati Tuhan pada saat para pemuji memuji, menaikkan puji-pujiannya kepada Tuhan. Hal ini kita dapat lihat dari pujian atau pemujinya itu pada saat memuji Tuhan, apakah benar-benar dari segenap hatinya? Apakah benar-benar mereka pada saat memuji Tuhan dengan pujiannya, mereka menyatakan dengan kejujurannya, dengan jujur dia memuji dan memuliakan Tuhan melalui puji-pujiannya, atau dengan segenap hati? Hal ini tuh kita bisa lihat, saudaraku yang terkasih, karena pujian yang sesungguhnya haruslah dilakukan dengan segenap hati, dengan penuh kejujuran kepada Tuhan. Barulah pujian itu sangat bernilai di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan atas puji-pujian yang kita naikkan. Jikalau kita memujinya dengan segenap hati kita, dengan kejujuran yang sejujur-jujurnya. Bukan karena keberadaan kita pinter bernyanyi, kita bisa menaikkan suara yang menggelegar sehingga orang senang mendengar suara kita. Tapi ingat saudaraku, kita memuji memuliakan Tuhan
bukan hanya untuk menyenangkan hati orang lain, tapi tujuan utama kita adalah menyenangkan hati Tuhan yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita muliakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kemudian dalam nats ini juga, saudaraku, dinyatakan nyanyian baru. Maksud daripada nyanyian baru dalam nats ini bukan berarti pujian atau lagu yang baru diciptakan oleh penciptanya. Tapi saudaraku, nyanyian baru yang dimaksud di dalam nats ini adalah sikap kita yang semakin dalam mengenal siapa Tuhan kita, siapa Tuhan yang kita puji di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyanyian baru dalam hal ini dapat juga kita lakukan sebagai ekspresi dari orang-orang yang sudah menerima dan sudah merasakan hidup baru dalam dirinya, dikarenakan oleh pertobatan dan meninggalkan semua dosa-dosa kita dan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai dan tidak berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang yang sudah dimenangkan, yang sudah diselamatkan atas segala dosa-dosa kita dengan pengorbanan diri Yesus Kristus di kayu salib. Marilah kita harus bersyukur dan kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dan terus kita berusaha untuk selalu menyenangkan dan menyenangkan hati Tuhan di dalam keseharian kita, melalui tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita sehari-hari kepada siapapun. Biarlah itu mencerminkan di pribadi Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kita, dan itu terpancar sinar kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Hati Tuhan dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Apapun itu, tidak ada tawaran dalam segala pujian yang kita naikkan. Biarlah Tuhan berkenan atas puji-pujian kita. Saudaraku yang terkasih, pastilah Tuhan mengaruniakan keselamatan bagi kehidupan kita, bagi semua umatnya yang selalu mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Memang benar ya Bapa, kami boleh ada hingga pada saat ini. Semua karena kebaikan-Mu, karena kasih karunia-Mu ya Bapa, yang begitu melekat kepada kami. Terkadang kami Tuhan mengabaikan hal itu. Terkadang kami dengan kesombongan kami menyatakan kami boleh ada karena kekuatan kami. Tetapi Tuhan, kami percaya semuanya itu karena karunia-Mu ya Allah. Engkau menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami, hingga Engkau rela Tuhan mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi berdosa karena kami Tuhan, supaya di dalam nama-Mu Tuhan kami dibenarkan oleh Engkau ya Bapa. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Engkau mengurapi mulut bibir kami
untuk selalu bersyukur dan memuji memuliakan nama-Mu dimanapun kami boleh berada. Puji-pujian yang kami boleh naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, biarlah itu boleh sungguh-sungguh dan benar-benar kami naikkan dengan segenap hati kami, dengan kejujuran kami, karena kami merasakan cinta kasih-Mu ya Allah selalu ada, selalu menyertai kami. Bapa yang baik, pada pagi hari yang indah ini kami mau berdoa Tuhan buat kehidupan dari hamba-hamba Tuhan dimanapun hamba-Mu berada. Biarlah Engkau perlengkapi mereka Tuhan untuk memberitakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau senantiasa menyertai mereka di dalam aktivitas mereka, di dalam kegiatan mereka. Tuhan, Engkau mengetahui situasi kondisi pada saat ini sangatlah memprihatinkan hidup kami, hidup bangsa kami, maupun dunia ini ya Bapa. Tapi kami percaya, jikalau kami mengandalkan hidup kami kepadamu Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu. Engkau selalu menggenggam kami, memimpin kami, menyertai kami Bapa. Di dalam keadaan susah, Engkau ada. Di dalam keadaan senang, Engkau ada dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami garam dan terang. Jadikan kami berkat dimanapun kami boleh berada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan yang sudah menyakitkan hati sesama kami, terlebih melukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa dan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas kepada kita semua.